Pernah nggak sih kalian tuh denger kata sound horeg? Nih nggak tahu tuh bener horeg atau horeg ya. Ya kita sebut horeg aja. Yang kurang lebih pemandangannya tuh kayak gini. Nah, apakah Anda bagian dari salah satu peserta ataupun panitia dari acara joget-joget tersebut? Kenapa sih ada karnaval yang bentukannya tuh kayak gini? Mari kita bahas. So, sebelum lebih jauh, aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa dapat yang kudapat ini berasal dari kumpulan beberapa artikel, terjun langsung ke lapangan, dan juga pengalamanku yang tinggal kurang lebih sudah 17 tahun di lingkungan yang seperti ini. Mari kita mulai. Yang pertama, apa sih sebenarnya definisi dari sound horeg itu sendiri? Secara bahasa, dua kata ini yaitu sound dan horeg. Sound berarti bunyi atau suara, tetapi dalam konteks ini diambil dari kata sound system, dan ini diambil dari kata depannya. Sedangkan horeg sendiri ini nggak ada dalam KBBI ya. Ini tuh slang ala-ala pecinta sound system buat ngedeskripsiin seberapa menggelegarnya suara dari sound tersebut. Yang kalau diartiin berarti suara sound system yang menggelegar, anjay. Terus gimana sih awal mula terbentuknya karnaval yang kayak gini tuh muncul? Oke, kita mulai. Karnaval sendiri jika di desa itu adalah acara memperingati hari jadi desa tersebut. Karnaval dengan gaya sound system lalu diikuti dengan peserta joget-joget. Ini udah cukup lama muncul, yaitu awal tahun 2013 sampai 2014an kalau nggak salah, di karnaval yang ada di desa-desa Kabupaten Jawa Timur. Tetapi bentukannya masih sound system kecil yang diangkut di pick up, mobil pick up gitu ya. Yang mentok-mentok paling pakai truk, dan itu truknya nggak gede-gede banget gitu loh. Terus kenapa harus joget-joget di belakang sound system? Ya karena ini gampang dan latihannya pun nggak sulit, yang bisa diikuti oleh ya berbagai golongan jenis usia lah. Nah, dari anak-anak, orang tua pun bisa kali cuman joget-joget gini-gini doang. Nah, gini. Biasanya kan gitu ya, gerakan-gerakan yang mudah gitu. Dan di tahun itu masih belum banyak yang pakai konsep kayak gini. Di desa itu kan terdiri dari beberapa RT, ya mungkin bisa sampai 50-an RT dalam satu desa ya. Dan setiap RT itu wajib mewakili dari perwakilan RT tersebut gitu, dengan konsep karnaval yang bebas. Di tahun 2013 sampai 2014an yang menggunakan konsep joget di belakang sound system ini yang paling cuman 7 dari 50 peserta ya kan. Dan 43 peserta lainnya itu menggunakan konsep-konsep bebas yang tradisional dan lebih mementingkan unsur entertaining dan juga estetikanya gitu loh. Ya katakanlah kayak meriam bambu gitu ya kan, atau fashion show ala-ala gitu. Ya pasti sering lah kalian yang orang-orang desa tuh melihat ini di tahun tersebut gitu. Sekarang nggak tahu lagi masih ada apa enggak. Menurutku tahun ini emang drill karnaval sih. Lalu siapa sih yang bikin tren sound horeg ini? Di beberapa artikel itu mengatakan di tahun 2019 itu muncul sound system bernama Brewo Audio. Yang belum tahu apa itu kayak Brewo Audio ini, jadi Brewo Audio ini adalah satu vendor sound system atau jasa penyewaan sound system yang bakal disewain gitu lah. Gitu aja singkatnya ya kan. Jadi Brewo ini adalah nama dari vendor sound system tersebut. Dan Brewo ini bermarkas di Blitar, dan ini dikatakan sebagai pencetus gitulah ya. Tapi sebelum itu aku masih ingat bahwa di tahun sebelumnya ya, 2017 sampai 18an itu ada sound system dari kalau nggak salah vendornya HRJ dari Malang dan juga Brengos Audio dari Banyuwangi. Yang itu udah tren duluan daripada Brewo ini yang di beberapa artikel tuh dikatakan wah ini lebih dulu gitu. Nah, udah 3 tahun jalan kan dari eranya HRJ, Brengos sampai Brewo itu kan. Mereka jalan bersamaan dengan banyaknya muncul nih vendor-vendor sound system lain tuh. Ada yang ya biasa aja, ada yang sampai pro atau gede lah namanya tuh ya. Lalu terbentuklah komunitas-komunitas dari para pecinta sound horeg ini. Dan komunitasnya itu nggak main-main men. Di Facebook tuh banyak banget grup-grup horeg ini. Anggotanya bisa sampai puluhan hingga ratusan ribu. Damn. Terus pada saat karnaval pemandangannya tuh kayak konser berjalan bro. Sampai muncul booth official stand buat merchandise dari sound system tersebut gitu. Nah bayangin aja,
kalian nonton sound system nih ya dengan joget-joget dan ya kayak gitu. Ada merchandise-nya. Dan komunitas terbesar yang ada sampai saat ini itu yaitu di daerah Jawa Timur, spesifiknya di Kabupaten Malang, Blitar, dan juga Banyuwangi dan sekitarnya. Nah, kenapa kok hanya besar di Jawa Timur nih? Ya karena jumlah penghasil vendor sound system dan juga pencetusnya itu emang kebanyakan dari daerah Jawa Timur. Sempat terhenti pada tahun Covid di tahun 2020 sampai 2021 pertengahan ya. Dan puncak meledaknya itu ada di tahun 2021 pasca Covid. Dan itu pas banget, itu adalah musim karnaval. Dan seolah-olah jiwa mereka yang terpendam cukup lama nih ya, membludak, dan itu berkelanjutan hingga saat ini. Lalu apa sih yang dinikmati dari kegiatan joget-joget tersebut? Nah, dari yang aku lihat sendiri, mereka itu ibaratnya orang yang mau party ala clubbing. Jadi joget itu bukan poin utamanya, tapi gathering sama maboknya inilah yang jadi poin utama. Soalnya ini acara perayaan, men. Euforianya gede. Ya walaupun ada beberapa orang yang gak mabok ya. Satu lagi, ini adalah ajang adu gengsi antar RT, men. Harga sewa sound system itu gak main-main, bro. Satu paket vendor sound system aja itu biasanya dibundling dengan paket minimal 20 jutaan untuk 1 kali 24 jam untuk seukuran satu truk. Dan biasanya tiap vendor tuh beda-beda harganya. Satu paket sound horek tarif sewanya bisa mencapai 25 hingga 35 juta rupiah. Nah, gimana nih orang-orang desa nih dapat duit segitu? Jangan anggap orang desa tuh miskin ya. Orang desa itu banyak yang ekonominya di atas rata-rata, bro. Nah, cara dapat duitnya ini ya, kalian masih ingat kan tadi itu antar RT. Nah, setiap RT ini udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Jadi satu RT ini kan bakal ngirim perwakilan satu vendor sound system ya. Nah, setiap rumah yang ada di RT tersebut bakal ditarikin uang yang nominalnya ya ratusan, kadang sampai jutaan. Nah, terus kalau ada yang nggak setuju gimana? Nih, kadang nih ya, kalau ada yang nggak setuju, ada dua kemungkinan. Yang satu bakal dia pasrah aja, kayak ya udahlah walaupun aku nggak ikut joget dan lain-lain, biar nggak jadi bahan omongan, kasih aja deh uang urunan gitu ya kan. Nah, kalau tipe yang kedua yang bener-bener ini nih, bener-bener idealis, yang dia nggak bakal ngasih uang buat acara kayak gitu, biasanya ini jadi bahan omongan, men. Dan dia bakal kesannya kayak dijauhi orang-orang yang di RT tersebut gitu. Ya walaupun nggak semua, tapi kadang ada yang case-nya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke efek atau dampaknya nih. Yang pertama kita dampak positif aja kali ya. Oke, pertama nih, acara sound horek ini bisa bantu naikin ekonomi desa. Karena setiap acara itu pasti bakal banyak banget pengunjung dan membludak rame. Ya dengan itu, maka pedagang-pedagang setempat dan juga warung-warung yang ada di desa tersebut biasanya omset mereka bakal naik gila-gilaan, men. Kadang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat dalam waktu 24 jam. Ya tergantung acara juga sih. Kalau 2 hari ya berarti 48 jam ya kalian ya. Nah, selain itu di setiap desa yang merayakan acara ini itu pasti bakal menyediakan lahan parkir buat nonton luar. Dan parkirnya ini nggak gratis. Yang harganya bisa melebihi karcis mall. Satu tiket buat motor itu ya, ada case itu harganya 20.000, anjay. Bayangin kalau mobil berapa itu ya, pasti lebih. Lalu kedua nih, YouTuber lokal juga bakal banyak yang datang. Dan exposure-nya itu gila. Dan itu bisa ningkatin nama desa setempat, bisa dikenal banyak orang lah ya. Terus apa lagi ya positifnya? Kayaknya itu aja deh. Sekarang nih, minusnya. Pertama, ini bakal mengganggu banget buat orang yang nggak suka dengan suara yang terlalu gede. Banyak korbannya. Dari orang-orang lanjut usia yang cuman pengen menikmati hidup dengan tenang, tiba-tiba suara jedak-jeduk lewat depan rumahnya 24 jam. Apa nggak kesel ya kan? Apalagi ada yang punya penyakit jantung. Men, kasihan weh sumpah. Ibarat nih ya, kalau orang baterai kehidupannya udah tinggal 20%, tiba-tiba jedak-jeduk lewat depan rumahnya 1 kali 24 jam, apakah nggak langsung di shutdown itu 20%-nya? Terus, orang yang kerjanya WFH nih, yang butuh banget fokus, ya pasti bakal keganggu dong. Pasti kayak freelancer desain grafis dan lain-lain itu pasti ganggu juga. Apalagi editor, men. Editor yang butuh buat dengerin suara dari footage, background,
sound effect dan lain-lain, itu pasti bakal keganggu dong buat sinkronisasinya, buat ngepasin temponya dan lain-lain, itu pasti bakal keganggu. Kalau ada yang bilang, ya kan tinggal pakai headset bang, nggak ngaruh kok. Dan ini nih, korban yang paling kasihan tuh balita atau bayi di bawah 5 tahun yang diajak orang tuanya nonton sound system dari jarak atau radius yang nggak jauh dari sound systemnya nih. Orang tuanya gini ya kan, anaknya sudah hentikan bapak. Sedikit informasi aja nih, volume maksimal yang bisa diterima balita itu adalah di bawah 85 desibel. Dan jumlah desibel yang bisa diterima oleh manusia remaja sampai tua itu ya kita ini masih normal ini, itu sekitar 140 desibelan. Buat yang belum tahu apa itu desibel, desibel itu adalah satuan dari tingkat kebisingan suara. Jadi makin bising suaranya nih, itu makin tinggi angka desibelnya. Gitu. Walaupun belum ada data yang pasti ya, berapa desibel yang dihasilkan dari sound system Horek ini. Sebagai perbandingan, di acara konser biasanya menghasilkan antara 120 sampai 130-an desibel. Oke, dan kita anggap sound Horek ini setara dengan itu. Nah, terus si balita yang cuman bisa nangkep 85 desibel ini dibawa ortunya buat nangkep suara segede itu ya kan. Asli, itu bocah kesakitan. Selain dari bunyi desibel yang sangat besar, getaran sound ini juga sangat besar bro. Aku aja yang bukan balita nih, tiap dengerin sound system itu, pasti yang bakal diputar adalah lagu-lagu jedak-jeduk yang beatnya tuh kenceng kan. Dan itu di jantung sakit bro. Ya bayangin aja balita gimana, bocil-bocil, bayi-bayi gitu. Dan hasilnya ya, banyak banget korban dari balita ya, ada orang tua, bahkan manusia-manusia seumuran kita itu yang udah meninggal gara-gara sound system Horek ini. Entah karena emang gendang telinganya pecah atau apapun itu, ya banyak deh pokoknya. Dan di beberapa case itu ada yang meninggal gara-gara jatuh dari sound system. Biasanya kan gini nih, di acara-acara kayak gitu tuh ada kayak semacam dancer leadernya tuh di atas gitu. Jadi ada yang joget di atas, dan di beberapa kasus itu ada yang terkena, entah terkena kabel atau terkena apa gitu, karena dia dalam kondisi yang tidak sadar kan. Kebanyakan mereka itu dalam pengaruh alkohol, jadi dia nggak sadar kena kabel dan apakah karena ini acara sound Horek ini langsung ditiadakan? Tentu tidak. Kan korbannya mereka, jadi mereka yang salah dong. Nggak ngejauh dari hobi kami yang mahal ini, iya kan? Oke, kedua, ini merusak fasilitas warga sekitar. Lagi-lagi yang dirugiin ya warga sekitar. Mulai dari kaca-kaca pecah, terus genteng-genteng pecah. Kadang kalau teman-teman lihat ada yang jualan-jualan tuh juga pecah-pecah, piringnya pecah, terus jadi berantakan kemana-mana bahan-bahannya. Nah, apakah ada ganti rugi dari pihak yang bersangkutan? Beberapa ada yang tanggung jawab, tapi beberapa ada juga yang kabur. Nah ya, uniknya hal semacam ini, kayak yang kusebutin tadi ya, kayak kaca-kaca pecah dan lain-lain, itu kan karena suara soundnya atau getaran sound systemnya tuh terlalu gede ya. Nah, seakan ini, jika udah kejadian mecahin suatu kaca, gitu ya, ini seakan menjadi kebanggaan dari para fanbase dari vendor sound system tersebut. Sederhananya ya, misal kalau udah ada korban nih, kita katakanlah vendor sound system A gitu, udah, dia pecah tuh. Nah, fan-fannya ini itu bukan merasa bersalah kayak, aduh pak, maaf ya, gara-gara sound ini rumah ini pecah. Tidak, dia bangga. Anjay, sound kebanggaan aing teh mecahin kaca cuy. Seakan ini sebuah achievement. Coba deh kalian lihat di video YouTube tentang sound ini deh, sound Horek mecahin kaca atau apa gitu, dan buka kolom komennya. Oke, selain karena getaran yang ngerusak fasilitas, manusianya nggak mau kalah ngerusak. Kalian pernah nggak sih lihat kelakuan mas-mas yang rela ngancurin sisi jembatan, ya kan, supaya sound system kebanggaannya tuh bisa lewat? Dang. Oke, mungkin masih banyak ya dampak-dampak yang belum aku sebutin, dan ini aja mungkin cukup ya. Ya mungkin masih banyak dampak positifnya atau negatifnya, gitu kan. Teman-teman bisa komen di bawah deh. Kalau udah kayak gitu, kok pemerintah setempat tetap ngizinin? Nah ini nih,
Karena di satu desa dan desa lainnya itu udah beda pemerintahan, jadinya pasti punya kebijakan masing-masing dong. Nah, sebagai contoh, aku ambil dari case yang ada di desaku itu sendiri. Sebenarnya dari awal, petinggi-petinggi desa dan perangkat-perangkat lainnya itu udah diskusi dulu, ke musyawarah terlebih dahulu, supaya ditiadakanlah karnaval yang berbentuk sound system ini. Tetapi, mayoritas warganya itu banyak yang kontra, dan sudah menyiapkan anggaran, dan juga udah booking nih ya, dari vendor sound system udah jauh-jauh hari. Jadi kalau tiba-tiba di cancel itu kayak enak ya kan, ibarat. Hasilnya apa? Ya warganya yang menang. Dan terlaksanakanlah karnaval sound horeg ini. Apakah di desa lain kejadian hal serupa? Ya bisa jadi ya, jadi enggak. Oke, karena udah cukup panjang lebar ya aku ngomongin fenomena sound horeg ini. Sebenarnya ini tuh bisa berubah, tapi perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan ini butuh waktu yang cukup lama. Kalau kalian sedang nggak ngampus atau sedang ada kelas kosong, mending nonton bolos kelas. See you.